Menurut catatan Lembaga Konseling Personal Growth, 4 dari 5 anak usia 2-15 tahun juga mengalami stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nandara Mawati, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta semester 5. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips agar anak usia dini tidak mudah stres. Stres merupakan cara manusia untuk merespon situasi yang menyerang kemampuannya. Stres pada anak usia dini bisa jadi sangat umum dan seiring dengan perkembangan normal anak. Menurut catatan Lembaga Konseling Personal Growth, 4 dari 5 anak usia 2-15 tahun juga mengalami stres. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mencatat sepanjang tahun 2011 terjadi peningkatan berbagai pengabaian dan hak anak Indonesia. Komnas PA menerima laporan rata-rata 200 kasus setiap bulannya, meningkat 98% dari tahun sebelumnya. Laporan ini membuktikan adanya peningkatan gejala anak stres di Indonesia. Direktur dan Psikolog Personal Growth menyatakan 2-15 tahun anak yang mengalami stres tersebut, yaitu 60%-nya anak usia sekolah dan 40%-nya anak usia balita. Mengapa guru dan para orang tua perlu memahami stres yang terjadi pada anak usia dini? Stres akan menghambat perkembangan anak. Potensi kecerdasan dan kreativitas anak akan terhambat karena situasi dan kondisi yang menekannya, sehingga anak merasa tidak nyaman. Dalam kondisi stres dan tertekan, otak anak tidak akan bekerja secara maksimal dan hanya merekam kejadian, pikiran, dan perasaan negatif. Dorongan pikiran negatif dan perasaan negatif dalam diri anak dapat menyerang sistem kekebalan tubuhnya, sehingga anak mudah lemah dan gampang sakit. Hal itu tentu sangat menghambat proses optimasi perkembangan anak, terutama anak-anak yang usianya masih balita. Bagaimana sih tips agar anak usia dini tidak mudah stres? Pertama, bantu anak menyatakan perasaannya. Katakan kepada anak jika Anda menyadari bahwa ada yang mengganggunya. Banyak anak kecil yang belum dapat mengungkapkan kata-kata untuk menggambarkan isi perasaannya. Kemampuan anak untuk menyatakan perasaannya mengurangi resiko untuk mengeluarkan emosinya melalui tindakan yang merusak. 2. Dengarkan anak. Mintalah anak untuk mengatakan kepada Anda apa yang salah. Cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan bersikap tenang. Hindari keinginan untuk menyalahkan, menghakimi, bahkan menyatakan pendapat Anda mengenai apa yang harus dilakukan oleh anak. Dengarkan keseluruhan ceritanya dan juga perasaannya sebelum mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, jangan buat tuntutan yang berlebihan. Orang tua tentu saja menginginkan anaknya mencapai yang terbaik, tetapi jangan buat target yang tidak dapat dicapai oleh anak. Jangan pula mengkritik dan membanding-bandingkan seorang anak dengan orang lain. Terimalah seorang anak dengan berbagai kelebihannya dan kekurangannya. Jika anak gagal dalam mencapai tuntutan yang telah Anda berikan, jangan menghukum atau mengejeknya, tapi bantulah anak untuk menjadi lebih baik di kemudian harinya. Cukup sekian tips yang dapat saya berikan. Hal yang perlu diingat bahwa tumbuh kembang seorang anak berlangsung dengan unik, karena setiap organ tubuh anak mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda dengan kecepatan yang tidak sama pada setiap tahapan usianya. Dengan memahami gejala dan sumber penyebab stres, diharapkan para orang tua dapat mengatasinya. Jangan lupa, kasih sayang dan perhatian dari orang tua menjadi hal terpenting yang dibutuhkan oleh anak dan membantu anak agar tidak mudah stres. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.